Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja tuh 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Menjaga hati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip dari sebuah artikel di internet di awal dekade tahun 1970-an. Di Ghana terpampang sebuah poster berjudul The Heart of Man, hati manusia, di banyak dinding dan di papan-papan pengumuman layanan masyarakat. Di salah satu gambarnya ada berbagai jenis reptil, simbol dari segala yang buruk dan tercelah, memenuhi lukisan berbentuk hati dengan gambar kepala seorang pria yang sangat tidak bahagia di atasnya. Sementara itu, di gambar yang lain terlukis hati yang bersih dan teduh, dan di atasnya ada lukisan kepala seorang pria yang bahagia. Di bawah kedua gambar itu ada tulisan yang berkata, "Bagaimana keadaan hati Anda?" Ibu bapak saudara terkasih, hati merupakan kandang iman orang percaya, itu perkataan Martin Luther. Dan bagaimana tentang hati yang dibentuk dari pemikiran, dari perasaan, dari karakteristik seseorang, yang inilah yang mempengaruhi perkataannya, perbuatan, tindakan dari seseorang. Maka perlu kita menjaga hati. Dalam nas ini sangat jelas bagaimana percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, dengan murid-muridnya, bagaimana orang-orang Yahudi, Farisi, dan ahli Taurat lebih mengutamakan apa yang masuk, makanan yang haram, yang halal, atau keadaan di mana orang sedang tidak bersih atau orang sedang najis. Karena apa? Kalau dari menurut ke perjanjian lama, apakah dia sedang sakit kusta, maka orang itu akan najis. Apakah dia seorang perempuan, dia sedang haid, maka dia akan najis. Dan banyak lagi ketentuan aturan yang mereka nilai hanya dari apa yang masuk atau apa keadaan orang tersebut. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam nats ini. Sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal yang menajiskan orang itu timbul dari segala pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, pikiran percabulan, pencurian, sumpah serapah, dan hujat. Itulah suatu keadaan yang terpisah dengan Allah, keadaan yang menajiskan seseorang, yang membuat seseorang jauh dari Allah. Dan kalau kita merunut ke perjanjian lama, sangat jelas orang-orang Israel itu terbuang ke Babel karena hati mereka yang tidak mau diubahkan, karena hati mereka yang selalu melanggar ketentuan peringatan yang disampaikan oleh Allah melalui para nabinya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pentingnya menjaga hati kita, pentingnya kita menjaga apa yang keluar dari diri kita, sehingga hal itu tidak menajiskan, ketika hati kita terjaga, ketika hati kita betul-betul terbentuk sebuah hati yang memang teduh, yang memang baik untuk orang lain, sehingga perkataan, pikiran, perbuatan, tindakan kita semuanya boleh berkenan di hadapan Allah, karena hati kita juga adalah hati yang baik. Saya mengutip dari beberapa hal dari renungan harian Yayasan Gloria. Sepatah kata dari mulut Anda berbicara banyak tentang hati Anda. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan berasal dari hati. Itulah pendapat dari renungan harian ini.
Dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Helen Keller, seorang penulis dari Amerika. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita minta Tuhan untuk menuntun hidup kita serta memberi kita kebijaksanaan dalam bertutur kata, baik secara lisan maupun tulisan, dimulai dari hati yang bersih, yang tidak menajiskan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh menjaga hati kami, sehingga dari dalam diri kami terpancar kehidupan, segala pikiran yang baik, yang positif, yang benar, itu yang keluarkan hati kami baik dan benar. Kami mulai aktivitas kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.